Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pada hari ini saya Betty Indriati berbahagia sekali pada kesempatan hari ini dapat bertemu dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Bapak Dr. Andes Susmiarto MM di ruang kerjanya. Di sela-sela kesibukan beliau, kami berkesempatan untuk wawancara seputar perjalanan karir tentang program-program dan upaya untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman, khususnya tentang digitalisasi tata kelola pemerintahan, bidang kearsipan, dan hal-hal lainnya. Berikut wawancara kami dengan beliau. Selamat siang Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Baik, ya, Bapak mohon izin hari ini berkenan kami wawancara beberapa hal berkaitan dengan pengalaman dan perjalanan karir Bapak hingga menjadi sekretaris daerah saat ini. Iya Mbak, terima kasih atas waktunya. Jadi saya itu menjadi CPNS sejak tahun 1993 di Sekretariat Daerah. Kemudian ketika percontohan otonomi daerah tahun 95-96 itu ya, saya pindah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian tahun 98 akhir saya sekcam di waktu itu kecamatan ya, kecamatan Kalasan. Kemudian pertengahan 2000 saya kembali ke Seda lagi. Kemudian selama itu tahun 2006 saya ditugaskan oleh Pak Bupati waktu itu ke camat di Turi sampai di tahun 2012 akhir. Dari Turi ketempel 10 bulan, kemudian tahun 2012 akhir saya pindah di Seda lagi di Kabak Organisasinya. Kemudian tahun 2019 saya diangkat menjadi staf ahli Bupati bidang pemerintahan dan hukum. Kemudian masa Covid saya sempat di tengah-tengah staf ahli, saya juga merangkap menjadi PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selama setahun, akhir 2020 sampai September 2021. Kemudian saya di Dinas Dukcapil kembali di awal. Kemudian baru kemarin tahun ini kan di bulan Mei saya di Seda perjalanan karir saya. Sudah banyak ya Bapak pengalaman kerja di dinas, di kecamatan, di Seda. Kembali lagi ya. Ya baik Bapak, sekarang berbicara tentang tata kelola pemerintahan di mana Bapak pastinya sudah banyak pengalaman ya di seputar itu. Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu cepat, di mana menuntut semua lini untuk melakukan perubahan atau transformasi. Nah, penerapan digitalisasi merupakan salah satu wujud dari tujuan pemerintah untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai hal ini? Ya, saya kira mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ya, itu kan menjadi misi pertama dari visi Bupati, Wakil Bupati 21 sampai 2026. Di sana ada indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan. Itu kan ada soal bagaimana indeks reformasi birokrasi, kemudian indeks kepuasan masyarakat, dan indeks reformasi birokrasi itu kan macam-macam atau indikatornya. Ada layanan publiknya bagus, kapasitas SDM-nya bagus, kemudian sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sekarang kan jadi pedoman bagaimana nanti arah digitalisasi pemerintahan itu berjalan. Sehingga kalau arahnya ke situ kan sekarang kan sudah banyak perangkat-perangkat daerah bagaimana, apalagi kita smart city kan, smart regency kan, program kita, makanya beberapa instansi dalam layanan publik kan sudah layanan publik secara online. Kemudian dalam proses penciptaan naskah dinas, proses penandatanganan naskah dinas sudah tanda tangan elektronik, sampai penyampaian informasi kan sudah berjalan. Saya kira memang sudah saatnya pemerintah Kabupaten Sleman bagaimana program sistem pemerintahan berbasis elektronik itu bisa dijalankan di semua lini, baik di lingkup pemerintahan daerah, perangkat daerah sampai di desa atau kelurahan kan harapan kita kan.
Bagaimana urgensinya Bapak, urgensi digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan digitalisasi pada pemerintah kabupaten maupun pemerintah kelurahan? Ya, digitalisasi itu kan bagian untuk bagaimana pemerintahan itu kan pemerintahan yang sigap, yang lincah. Layanan lebih cepat, ya. Lebih mudah. Misalnya orang mau mengajukan dokumen ya, dokumen yang diperlukan oleh masyarakat itu kan tidak tergantung, tidak harus datang ke kantor. Ya, pengennya semua cepat ya Bapak. Bisa ya? lewat online kan ya. gitu. Itu kan mudah. Kemudian juga kalau pimpinan itu untuk mendisposisi, untuk mengetahui informasi yang masuk, yang akan perlu disampaikan informasi kepada staf kan, kalau secara digital kan tidak tergantung harus duduk di kantor, dimanapun berada. Betul. Tidak menghambat proses administrasi kan gitu. Betul. Nah, begitu sehingga saya kira memang saatnya untuk kemudahan layanan publik, untuk mempercepat proses pemerintahan, tata laksana kerja kan bisa cepat karena didukung oleh teknologi kan gitu. Dan dengan teknologi digitalisasi itu dokumen-dokumen, arsip-arsip itu kan mudah ditemukan. Betul. Nah, tidak tergantung kalau manual konvensional barangkali tergantung sih nyimpen siapa, di mana. Tapi kalau digital kan siapapun petugasnya yang buka yang digital itu. Nah kan gitu. Iya. Kalau hubungan dengan akuntabilitas kinerja, Bapak? Ya saya kira bagaimana pemerintahan itu akuntabel, salah satunya kan dokumen itu kan sah, dan dokumen itu cepat ditemukan. Karena akuntabilitas itu kan salah satunya adalah kalau ada persoalan hukum, kita ada bukti-bukti hukum, bukti-bukti administrasi. Nah kalau itu digital kan kita menemukan kan lebih cepat. Iya, betul. Sehingga misalnya saya pengalaman juga, misalnya di Dukcapil ada ini hilang gitu ya. Kalau sudah arsip itu dia digitali, saya tanya, ini coba dicari, cek dokumen pengajuannya lengkap. Oh lengkap Pak, sudah saya dikasih itu. Oh berarti saya jawab kepada masyarakat, oh ini benar Pak, ini dokumen itu sah, syarat-syarat yang diajukan sah lengkap kan. Tapi kalau nggak gitu, mungkin baru tanya nyari. Iya, betul. Konvensional gitu Pak ya. Ya, konvensional kan gitu. Iya. Keuntungan sekali itu lebih cepat. Gitu. Artinya yang sudah digitalisasi lebih cepat. Kemudian kalau kita kaitkan dengan tingkat keamanan Bapak, seperti apa pandangan Bapak mengenai tingkat keamanan sekarang semua sudah digital seperti itu? Ya, keamanan itu kan akan ada keamanan informasi ya. Di dalam sistem teknologi informasi kan memang ada masalah keamanan informasi itu kan dibahas tersendiri, yaitu memang dari sisi infrastruktur ya, sarana prasarana ada mendukung. Kemudian dari sumber daya manusia kan harus ada integritas, karena kan rahasia-rahasia itu kan harus diikat dengan integritas. Kemudian penggunaan password, penggunaan siapa yang berhak mengungkapkan, mencari informasi atau menyampaikan dokumen itu kan penting. Jika memang harus keamanan itu harus memang dikemas, dikelola dengan baik. Jangan sampai karena digital justru orang tertentu yang mampu secara digital justru tidak bertanggung jawab, kan harus dijaga itu. Betul, ya. Berbicara mengenai sumber daya, Bapak tadi disampaikan bahwa sumber daya itu terdiri dari prasarana dan sarana serta sumber daya manusia. Ketika dalam menunjang digitalisasi tata kelola pemerintahan seperti apa, Bapak? Saya kira sarana prasarana di Sleman cukup baik ya. Cukup baik. Kemudian sumber daya manusia saya kira cukup baik. Sehingga memang tergantung kita ya, semuanya itu kalau menjadi biasa, menjadi budaya memang harus dipaksa. Betul, ya. Pada waktu awal-awal saya masuk pegawai itu, saya kan sudah bisa komputer. Dulu itu kan masih pada taktik. Iya, mesin ketik ya Pak. Tapi lama-lama karena tuntutan itu, akhirnya mesin ketik jadi nganggur. Dan orang yang dulu terbiasa ngetik manual, kemudian karena dipaksa pekerjaan itu, akhirnya ya otodidak atau minta belajar dengan teman, ya akhirnya bisa menyelesaikan. Termasuk keuangan kan dulu kan, keuangan itu kan dulu harus memerlukan seorang ahli akuntansi, harus tahu. Sekarang kan yang penting bisa menguasai aplikasi kan, proses administrasi keuangan lebih mudah.
Ya. Kan gitu contohnya. Ya, baik. Kemudian digitalisasi tata kelola pemerintahan itu selain membutuhkan dukungan dari perangkat, tadi teknologi informasi, baik dari sumber daya, prasarana-sarana dan SDM, tentunya juga dipengaruhi oleh aspek yang lain Bapak, seperti mungkin komitmen pimpinan, anggaran, kebijakan. Nah, ini bagaimana menurut Bapak? Ya, memang pimpinan harus mendorong dan personil yang ada di dalam organisasi itu memang harus bisa ikut mendukung itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya memang ada kebijakan dasar untuk pelaksanaan. Kemudian yang tidak kalah penting juga ini integritas, kira-kira integritas kita, karena ya tadi loh, kalau tidak punya integritas, justru nanti jangan-jangan data itu disalahgunakan. Betul. Kan gitu. Nah, sehingga makanya ini penting, sehingga saya selalu pengalaman saya itu kalau mau membangun aplikasi kemudian menemukan itu, satu harus ada patah integritas. Kemudian ketika yang memproses itu tuh ada password, ada user name, sehingga suatu ketika ada permasalahan gitu ya, kita lacak itu dulu yang proses siapa. Dan di situ kan ada kan, jangan pakai nama samaran gitu kan. Sehingga ini dulu ini kan peristiwanya kapan, kan itu kan bisa untuk pengendalian. Sehingga kenapa kok proses ini dilalui pada syaratnya beda misalnya, kayak gitu kan nanti bisa dilacak. Tapi kalau memang syarat bener, ya orangnya bener. Tapi kalau ini syaratnya nggak lengkap kok diproses, berarti ini yang proses ini yang harusnya yang bertanggung jawab. Kemudian menurut Bapak bagaimana peran kearsipan Bapak dalam mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan? Nah, saya kira penting ya, makanya setiap produk naskah dinas itu diarsipkan. Kalau nanti tadi arsip digital itu dilakukan mudah kok. Saya kan pengalaman di Dinas Dukcapil. Betul, Bapak. Kemarin ya tadi, kalau misalnya ada orang-orang luar itu WA saya, tanya saya, Pak, saya gini gitu. Saya teman saya itu terus dicari kan. Ini ada orang ngaku hilang gitu. Dokumen bener nggak? Hilang beneran atau tidak gitu? Proses bener, hilang bener nggak gitu. Itu dicek, langsung dicepet. Kalau sudah digital, langsung beri informasi, terus tak kasih informasi, karena cepet. Gitu. Saya tidak perlu ketemu teman kalau gitu aja. Dan nanti dikirim. Ini loh Pak, dikirim PDF itu udah kirim saya. Berarti gitu. Saya pengalaman di Dukcapil. Sudah merasakan manfaatnya Bapak ya. Dengan syukur nanti soal kearsipan misalnya, saya kearsipan ini loh, dokumen arsip ini dulu ini coba berkasnya gimana dulu, runtutannya di mana, sekarang tindak lanjutnya seperti apa, kan lebih enak dengan pengarsipan digital ini. Sehingga mengurangi volume ruangan juga ya Bapak ya. Mungkin ke depan bisa mengurangi personel. Dari sisi anggaran juga mungkin bisa efisien ya Bapak ya. Kalau memang semuanya digital itu untuk kemudahan, untuk kecepatan layanan, proses dan sebagainya, tapi tetap tadi keamanan, legalitas tetap dijaga. Harus dijaga. Nah, saat ini Bapak di pemerintah Kabupaten Sleman sendiri ini telah menerapkan digitalisasi kearsipan, salah satunya dengan penggunaan aplikasi persuratan melalui aplikasi Srikandi dan Simarda. Bagaimana pandangan Bapak mengenai keberadaan dua aplikasi tersebut dalam mendukung percepatan digitalisasi tata kelola pemerintahan? Ya, saya kira sangat mendukung. Contohnya tadi ya, saya misalnya pas nggak di kantor, kemudian kan saya buat kiriman kan? Saya buat kiriman kan, buka. Besok suratnya ini. Jadi saya sudah tahu nanti saya disposisinya seperti ini. Jadi sambil waktu luangnya saya buka, gitu. Kan kecepatan. Jadi kalau tidak harus saya numpuk di sini, saya baru datang ke kantor. Saya dimanapun kalau pas luang saya buka gitu kan lebih cepat. Jadi sudah terbiasa Bapak ya untuk melakukan disposisi di mana saja Bapak sedang berada gitu ya. Nah, kemudian kendala Bapak atau hambatan dalam penerapan digitalisasi, dalam menyikapinya seperti apa kalau menurut pandangan Bapak? Saya kira nanti jadi budaya kerja gitu ya. Kebiasaan pegawai kita. Menggunakan teknologi informasi, kemudian menyongsong era digital ini yang memang perlu terus-menerus diberikan edukasi pendampingan, keyakinan.
atau nanti ya dipaksa oleh sistem, sehingga mau nggak mau kita harus mengikuti era digital. Komitmennya seperti apa Bapak untuk pemerintah daerah ini nantinya? Ya, bisa kebijakan, bisa pembiasaan gitu. Kan gitu kan. Jadi tadi budaya kebiasaan dari hal terpaksa, terus nanti lama-lama jadi biasa, nanti jadi budaya. Oh ya. Kemudian strategi Bapak yang mungkin bisa dilaksanakan dalam upaya mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, seperti apa Bapak strateginya? Itu kan bisa melalui proses pembinaan, pembinaan sosialisasi, pendampingan, terus monitoring, evaluasi. Kalau perlu ya ada indikator untuk melakukan penilaian penghargaan, artinya sudah menjalankan, kita bisa private, yang belum ya nanti kita ingatkan. Kan gitu, sehingga kan kita bisa, kalau nggak ada evaluasi kita tidak tahu kekurangannya. Kan evaluasi itu membandingkan, kita dibandingkan dengan orang lain, instansi kita dibandingkan instansi lain, atau kita dibandingkan dulu dengan sekarang, kan nanti ada kinerjanya kan kelihatan dari situ. Terukur ya Bapak. Terukur. Gitu. Baik. Baik, terima kasih. Sebagai closing Bapak ini, mohon Bapak bersedia memberikan statement, harapan, dan upaya yang dapat disampaikan bagi kemajuan kearsipan di pemerintah kabupaten khususnya, terutama dalam mendukung implementasi digitalisasi tata kelola pemerintahan. Saya menghimbau kepada pimpinan perangkat daerah, para pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana yang tugas kegiatan itu berkaitan dengan dokumen arsip. Ayo kita dukung digitalisasi kearsipan. Nah, seperti itu, sehingga tentu teknologi informasi itu sebagai salah satu alat untuk bisa mendukung itu. Ya kita kalau yang belum bisa ya belajar, jangan nanti ketinggalan kita, dan kita penyelenggaraan pemerintahan, tata kelola pemerintahan itu kan kita juga bersaing dengan pemerintahan daerah yang lain. Ayo saya mengajak Sleman jangan kalah dengan pemerintah daerah yang lain. Baik. Terima kasih sekali Bapak Sekda atas waktunya dalam wawancara ini, dan nanti mohon izin akan kami tampilkan dalam buletin arsip edisi ke-10 tahun 2024. Mohon maaf apabila dalam wawancara ini banyak kekurangan Bapak. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan informasi tentang masalah digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Sleman, dan kita semakin maju dalam tata kelola pemerintahan yang didukung oleh teknologi informasi maupun menghadapi era digital. Karena itu tidak bisa kita hindari, bahwa kita harus mengikuti perkembangan. Baik, terima kasih Bapak. Demikian wawancara kami dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Bapak Dr. Andes Susmiarto MM. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.